Saya pernah mendengar dari seorang ustaz bahwa Abdullah bin Amr bin As membolehkan jimat selama hanya menggunakan ayat Al-Quran. Benarkah demikian? Ini insya Allah salah terjemah. Jimat itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Nah iya, jimat itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa coba? Itu sama dengan Ramadan bulan suci. Suci bahasa apa? Bahasa Indonesia. Harus ada Arabnya. Arabnya apa? Kan nggak mungkin ada istilah dalam Islam kok bahasa Indonesia. Harus terjemahan. Harus ada Arabnya. Misalnya saya telah menjatuhkan cerai untuk istri saya, ya jelas terjemahan dari talak. Begitu. Nah, jimat itu apa? Tiwala misalnya, saya kira Nabi yang telah melarang tiwala. Ada dari saya Muslim tentang membaca subhanallah 100 kali sehari akan mendapatkan 1000 kebaikan. Apakah ini sama dengan zikir setelah salat fardu? Tidak ya, tidak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu lengkapnya kan. Dan itu kan sehari semalam, bukan satu majelis sekali bacaan. Dan ini insya Allah yang terbanyak ya. Tidak ada zikir yang dicontohkan oleh Nabi 150, 200, 300, apalagi 1000. Insya Allah ini yang terbanyak. 4 imam mazhab melarang wanita memegang dan membaca Al-Quran saat haid. Apa dalil terkuat yang membolehkan wanita memegang dan membaca Al-Quran saat haid? Siapa yang mengatakan? Gitu ya. Siapa yang mengatakan? Harus, tidak boleh sembarangan ya. Harus meneliti. Betulkah imam mazhab mengatakan seperti itu? Betulkah? Saya tidak tahu. Seandainya betul, apakah mentang-mentang imam mazhab 4 imam mazhab sepakat pasti benar? Pasti benar? Belum tentu. Belum tentu. Karena memang tidak ada dalil bahwa 4 imam mazhab dunia ini luar biasa. Sulit kita mencari tandingan seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi sekali lagi, mereka berempat bukan dalil. Dalil adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmis sahabah. Nah, yang sederhana saja, al-bara'atul asliyah tadi, hukum asal wanita haid itu boleh melakukan apapun apa tidak boleh melakukan apapun? Nah, boleh wanita yang sedang haid itu boleh melakukan apapun, boleh makan, boleh minum, boleh mandi, boleh belonjor, boleh masak, boleh ini, boleh itu, boleh ya, kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang dilarang apa? 4. Larangan Nabi ya, larangan Nabi. Larangan ulama bisa lebih. Larangan Nabi cuma 4. Sholat, apa lagi? Saum, apa lagi? Tawaf, satu lagi jima. Adakah yang kelima dari Nabi? Tidak ada. Dari Nabi ya? Kalau dari ulama, ya banyak sekali. Tidak boleh memegang mushaf, tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh ini, tidak boleh. Semuanya batal. Dengan tidak ada dalil. Gitu. Jangan dibalik. Anda membolehkan wanita haid baca Al-Quran, mana dalil? Keliru. Anda
membolehkan wanita haid memegang mushaf Al-Quran. Mana dalil? Ini terbalik. Yang mengatakan wanita haid tidak boleh memegang mushaf Al-Quran, mana dalil? Yang mengatakan wanita haid tidak boleh masuk masjid, mana dalilnya? Oleh karena itu, Nabi menyuruh Aisyah untuk mengambilkan kain beliau yang tertinggal di masjid, padahal Nabi tahu Aisyah sedang haid. Ini bukan inti dalil. Seandainya tidak ada riwayat itu, tetap saja wanita haid boleh masuk masjid. Karena apa? Karena apa tadi? Karena hukum asal tadi. Karena tidak dilarang oleh Nabi SAW. Hukum asal wanita haid boleh melakukan apapun. Mengatakan tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus dari Nabi SAW. Jika di puasa Arafah patokan wukuf di Arafah, apakah tidak kesulitan bagi muslim mengingat belum ada alat komunikasi seperti sekarang? Kenapa kita mesti mikir yang dulu-dulu? Orang kita hidup sekarang, ya kan? Kalau dulu-dulu taruhlah, ya atau sekarang ya, ada seorang muslim yang agak sulit kita mencontohkan ya. Ada seorang muslim yang tinggal di mana, kutub utara misalnya, dia tidak bisa mengakses internet lah, berita apa, ya sudah. Sebagaimana ketika kita mendung tidak tahu ini matahari sudah tenggelam apa belum, ya lihat aja, boleh kan? Boleh kan? Ya ini sudah terdengar dengan mudahnya. Oh, Arafah hari Selasa, ya sudah ya. Sebuah kenyataan yang tidak bisa diingkari bahwa Rasulullah dan para sahabat belum pernah puasa Arafah. Rasulullah dan para sahabat selama puluhan tahun, bahkan sahabat kan 100 tahun belum pernah puasa Arafah. Beda hari dengan wukuf di Arafah. Yang mengatakan pernah, mana dalil? Oh pernah, ya bang, tahun berapa, peristiwa apa? Yang mengatakan belum pernah, perlu dalil? Ya nggak perlu. Sama dengan orang yang mengatakan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh sudah meninggal, perlu bawa dalil? Perlu bawa dalil? Ya nggak perlu. Mana dalil Nabi Adam sudah meninggal? Mana dalil Nabi Nuh sudah meninggal? Ini kurang kerja ya. Yang mengatakan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim masih hidup harus bawa dalil. Kaidah asal, hukum asal, orang itu akan meninggal di generasinya. Nabi Nuh 1000 tahun, ya nggak mungkin 10.000 tahun gitu ya. Zaman Nabi Musa umur rata-rata manusia 500 tahun, 400 tahun, ya nggak mungkin 1000 tahun. Misalnya di zaman Nabi Isa taruhlah 200 tahun, 250 tahun, ya nggak mungkin 600 tahun, 700 tahun. Nah di kita kan rata-rata 60 sampai 70 tahun, ya nggak mungkin 200 tahun, 300 tahun. Kalau toh ada ya sangat jarang sekali, atau mungkin tidak ada lah 200 tahun, mungkin 100, 110, ya itu pun istilah kita 1001 ya. Nah, termasuk mengatakan Nabi Isa masih hidup, harus bawa dalil nggak? Harus ada diangkat oleh Allah, barrafahum. Maka yang mengatakan Rasul dan para sahabat pernah puasa Arafah beda hari dengan wukuf di Arafah, mana nih? Yang mengatakan belum pernah, Rasul dan para sahabat selalu puasa Arafah bersamaan dengan wukuf di Arafah, tidak dituntut dari ya. Karena memang ya lazimnya seperti itu ya.
Kemudian perintah Nabi alaihi salatu wassalam, kalian yang sedang wukuf di Arafah, jangan puasa Arafah. Kalian yang sedang wukuf di Arafah, jangan puasa Arafah. Karena puasa Arafah bagi yang tidak sedang wukuf. Kapan? Iya, ketika orang-orang haji sedang wukuf di Arafah. Sederhana sekali, mudah sekali. Nah, satu lagi, sabda Nabi itu dijaga oleh Allah. Sabda Nabi itu salah dikit aja diluruskan oleh Allah. Seandainya puasa Arafah boleh beda dengan wukuf di Arafah, nggak ada hubungannya dengan wukuf di Arafah, tentu Nabi salah ucap kalau beliau mengatakan puasa Arafah, sementara tidak ada hubungannya dengan wukuf di Arafah. Artinya tidak harus berbarengan. Berarti Nabi salah ucap. Mosok Nabi salah ucap dibiarkan oleh Allah. Tidak maksum dong beliau. Ya. Orang cuman Masya Allah wa sya'a Muhammad. Nah, kesalahan sedikit lah ya, ditegur. Jangan mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad, tapi Masya Allah apa? Thumma sya'a Muhammad. Ini semua terjadi atas kehendak Allah, kemudian kehendak Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh pakai dan. Itu kan tipis sekali, sederhana sekali, tapi salah. Diluruskan oleh Allah, ditegur oleh Allah. Maka seandainya puasa Arafah boleh beda dengan wukuf di Arafah, lalu Nabi mengatakan saumu yaumi Arafah kafiru sanatan madiyatan, puasa Arafah itu bisa menghapus dosa tahun yang lalu, insya Allah pasti beliau sudah ditegur oleh Allah. Jangan bilang puasa Arafah, cukup puasa 9 Dzulhijjah. Jangan dikasih nama Arafah, kan gak ada hubungannya dengan padang Arafah gitu. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.